Nggih, mulai awal. Abiyakala, Abiyakala, niki prayas kita, niko pengulapan. Abiyakala nanti mohon tirta kepada dewanya kala untuk menetralisir energi-energi negatif dari makhluk yang di bawah. Kalau prayasita ini nanti juga tirta prayasita apabila ada kesalahan, ada kekurangan dari atas atau Pak Dewa ini untuk permaklumannya. Terus itu pengulapan itu untuk memanggil ya termasuk roh atau atman atau mungkin itu nanti untuk memanggil bahwa diajak argumentasi bahwa itu nanti akan disempurnakan, akan ditingkatkan alamnya dan tujuannya dan itu banter leluhur itu nanti yang ada aksara suci itu nanti namanya tirta pangentas untuk mengentaskan istilahnya menyempurnakan atau mengentaskan roh atau atman. Kalau mungkin masih belum roh, mungkin sperma dan ovum yang menyatu dalam kandungan tapi gagal tidak jadi pembuahan, masih belum ada 3 bulan, itu berarti itu namanya komo wurung atau komo salah. Itu juga dikembalikan pada asal mulanya agar tidak menjadi istilahnya energi-energi yang merugikan bagi makhluk yang lain, maksudnya itu. Terus yang sana itu banter pangruatan, itu untuk meruat memari sudah bumi. Mungkin ada anasir-anasir yang negatif di rumah sakit Ibu Ana itu nanti untuk somia atau menetralkan, menyomiakan sifat-sifat buta kala dan sifat-sifat istilahnya pengganggu dan yang meresahkan manusia, supaya tempat itu nanti nyaman ditempati dan aman ditempati. Yen wayang menika mo. Wayang ini adalah hanya simbolis, itu simbolis Batara buta kala. Batara itu sinar atau kekuatan, buta itu negatif, buta itu gelap, kala itu waktu. Jadi itu dewanya waktu yang gelap, dewanya waktu yang istilahnya negatif untuk perimbangan adanya baik dan jelek. Adanya lingga, yoni, adanya positif dan negatif dan sebagainya. Jadi itu tidak dibunuh tapi disomiakan, itu istilahnya apa ya, dibenehkan lah supaya beneh atau dijinakkan tidak mengganggu, tapi malah kebalikannya itu akan memberi kekuatan-kekuatan yang positif kepada kita yang punya hajat. Nah, ini lambang dalang, ini dari Batara Wisnu. Wisnu adalah dewa yang memelihara dunia, yaitu Tribuana, memelihara, bukan menciptakan tapi memelihara. Dan Semar itu adalah lambang danyang tanah Jawa yang Ismoyo Jati. Beliau selalu menyertai pada dalang sejati atau dalang Kondo Buwono. Kalau ini kayon, ini sarana yaitu pakeliran. Nah, itu lambangnya gunung, lambangnya istilahnya jagat dan isinya. Ada manusia, ada binatang, ada makara, ada bangunan dan sebagainya. Terus menika mo wonten napa kembang staman napa? Ini kembang staman yang diisi dengan sumber songo. Ini calon tirta pangruatan.
Jadi tirta pangruatan nanti dipuja, dan ini tirta pangkelukatan, ini tirta pabersihan. Kalau ini tirta biakala nanti, ini tirta prasita, itu tirta pengulapan. Kalau ini perangan atau bagian bumi dari rumah sakit apa? Rumah sakit IA apa? Ersia lah, Ersia. Kalau ini nanti tumbal ini tumbal. Nanti akan ditanam di bumi yang diruat untuk menetralisir energi-energi yang orang Jawa memberi nama bumi sing kajemberan kasukeran, bumi sing kenek tata sing mayat gaping tunggak rongeng landak paguping merak patrape sing lemah miring dan sebagainya. Itu nanti untuk memberi yoni atau memberi kekuatan supaya tidak ada kekuatan negatif yang masuk ke area bumi yang diruat. Dan nanti lambang daripada lambang daripada keluarga atau rumah sakit nanti Pak Wayan akan diadakan upacara jamasan. Upacara jamasan itu Pak Wayan mewakili semua bangunan maupun identitas yang ada di rumah sakit Ersia ya. Ersia Tanjung Sari. Oh, Ersia Tanjung Sari. Jadi itulah upaya-upaya kita, dan itu ada ambengan sego gurih, ayam lodo, komplit dengan bubur, komplit dengan istilahnya golong, itu nyadong keselamatan dan rasa syukur atau rasa astungkara kepada Sang Maha Pencipta. Ngaten Ki Aris. Nggih. Itulah sekapur sirih untuk istilahnya pengertian tentang sarana-sarana Banten. Ada Banten Dewa, yang buah itu Banten Dewa itu. Jadi Dewa Ista Dewata. Ista Dewata ini ada 3 Ista Dewata. Kalau ruwatan itu Sang Hyang Iswara. Kalau istilahnya ini nanti ada diwayatnya itu Sang Hyang Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, itu Triwisesa. Dan ada Dewa Brahma Prajapati. Itu Brahma Prajapati itu sinar Tuhan atau Tuhan waktu bekerja, yaitu mengurusi atau arwah atau atman itu gitu. Kalau di agama lain juga ada yang bidang Terus arwah. menika jenis ruwat napa? Jenis ruwat istilahnya ngeruat bumi Karangkitri dan bangunan rumah sakit, dan juga ini nanti akan menetralisir yaitu komo salah, komo wurung yang mungkin itu di rumah sakit RIA itu ada istilahnya praktek-praktek pembersihan kandungan dan sebagainya. Di situ ada sperma dan ovum yang sudah mungkin berumur 2 bulan atau 1 bulan, itu namanya komo salah atau komo wurung, itu harus disempurnakan. Kalau tidak disempurnakan itu bisa menimbulkan kekuatan-kekuatan yang meresahkan bagi terutama karyawan rumah sakit atau mungkin pengunjung rumah sakit maupun tetangga di sekitar rumah sakit itu. Jadi itulah tujuan upacara ini. Memang ada tiga jenis upacara yang besar itu, Ki Aris. Walaupun ini kalau dilihat dengan sarana atau Banten ini, kalau di sini ini tingkatannya sudah utama, tapi kalau mungkin di Bali ini tingkatannya nista, ini kecil. Tapi kalau bagi kita orang Jawa ini sudah tingkatan utama. Nah, itulah Ki Aris, kita sebagai orang budaya, utamanya LP2BN itu
melayani semua masyarakat di bidang budaya, di bidang adat maupun di bidang yaitu adat istiadat maupun budaya. Itulah saya kira itu sedikit yang saya sampaikan, karena ini waktu yang semakin berjalan ini dan sarana sudah sudah rampung menyiapkan, ini bisa dimulai. Saya ini nanti ada dua pemimpin upacara. Jadi pertama seorang rohaniwan Hindu Pinandita, ini mohon tirta-tirta ini dan tirta pengentas, dan nanti sebagai dalang sejati nanti akan gelar pangruatan. Itu Pak Ki Aris sebagai ketua LP2BN sekedar tahu, nanti bisa untuk istilahnya penjelasan maupun pengertian-pengertian pribadi Ki Aris. Begitu dengan akhir kata kami rahayu. Matur suwun Rama. Monggo dipun lanjutaken. Kebetulan ruat ini diadakan di Candi Palah Penataran pada tanggal 25 November 2022. Terima kasih, rahayu.